Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kita akan melakukan diskusi dengan mata kuliah kartografi dengan judul Era Kartografi Modern dengan transisi dari peta statis ke peta digital. Dengan dosen pengajar sendiri yaitu Pak Vendra dengan anggotanya saya Elsina dengan NIM 33 dan teman saya. Saya Haidar Ihsan Fauzan dengan NIM 38. Saya Rehan 39. Oke, untuk pembahasannya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada sebentar. Yang pertama itu kita menjelaskan ciri khas dari periode tersebut. Yang kedua, kita menjelaskan contoh-contoh peta pada periode tersebut. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan manusia dalam memahami kartografi pada periode tersebut. Yang keempat, bagaimana keseimbangan antara seni, sains, dan seni, ilmu, dan teknik pada periode tersebut. Untuk yang pertama akan saya jelaskan yaitu era kartografi modern dari transisi peta statis ke peta digital. Untuk era kartografi modern ini merupakan perkembangan kartografi yang ditandai oleh integrasi teknologi digital, komputer, dan sistem informasi geografis. Untuk era kartografi modern ini itu dia berkembang pada abad ke-20 hingga sekarang. Seiring dengan kemajuannya komputer, satelit, internet, dan perangkat mobil lainnya. Yang pertama itu pembahasannya itu ada ciri khas dari kartografi modern tersebut. Untuk era kartografi modern ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu ada digitalisasi data spasial. Untuk periode ini seluruh data geografis itu dikonversi ke dalam format digital. Tidak lagi dengan gambar manual, tetapi disimpan dalam bentuk data seperti data pixel dan citra satelit. Dan juga yang kedua itu ada data vektor titik, garis, poligon yang seperti kita ketahui pada semester pertama. Yang kedua itu ciri khasnya itu ada integrasi sistem informasi geografis atau GIS. Dengan munculnya GIS ini menandai revolusi dalam kartografi. Untuk GIS ini memungkinkan adanya analisis overlay, buffering, analisis jaringan, pemodelan spasial, integrasi data spasial dan non-spasial. Yang ketiga itu ada interaktivitas dan dinamika. Eh, untuk kita tahu sendiri seperti interaktivitas itu berbeda dengan peta statis yang bersifat tetap. Peta digital ini bersifat interaktif, yaitu contohnya itu bisa di zoom, bisa diperkecil, bisa dimaju mundurin. Seperti kita kalau lihat Sherlock dari teman-teman kita dari Google Maps gitu. Yang kedua itu ada dinamis dan yang ketiga dapat diperbaharui secara real time. Seperti kalau real time itu contohnya kalau kita lihat Google Maps itu pasti ada jalan-jalan dengan tulisan yang kayak 5 tahun lalu, 3 bulan lalu, atau beberapa tahun lalu seperti itu. Yang terakhir ada real time dan berbasis sensor. Untuk perkembangan satelit ini dan penginderaan jauh oleh lembaga seperti NASA memungkinkan pembaruan data secara cepat dan global. Contohnya, kita dapat memperkirakan data cuaca, lalu lintas, dan monitoring bencana. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang kedua, contoh peta pada era kartografi modern. Ada beberapa contoh peta pada modern. Yang pertama adalah web mapping service. Web mapping service itu contoh ada dua, yaitu Google Map dan Google Earth. Dan keduanya memungkinkan navigasi real time seperti yang Sina jelaskan tadi. Dia mengupdate terus lokasi itu secara real time serta integrasinya secara citra satelit. Oke, yang kedua ada peta berbasis JIS. Perangkat seperti ArcGIS memungkinkan pembuatan peta tematik yang kompleks. Yang contohnya itu seperti peta kesesuaian lahan, mungkin seperti untuk pada lahan-lahan sawit atau lahan-lahan pertanian. Yang kedua adalah peta risiko bencana, contohnya seperti untuk banjir atau pasang surut air. Yang ketiga adalah peta kepadatan penduduk. Itu peta seperti beberapa udah berapa persen kepadatan penduduk di suatu kota atau wilayah tersebut. Oke, selanjutnya.
Ini salah satu contoh. Oke, yang ketiga tuh perkembangan manusia dalam memahami kartografi, yaitu perubahan era ini juga mengubah cara manusia memahami peta. Yang pertama tuh peta sebagai representasi. Eh, Pada periode sebelumnya, peta dipahami sebagai gambar visual permukaan bumi. Fokus utama adalah akurasi, bentuk, dan posisi. Dan selanjutnya pada tahap kedua, peta sebagai alat analisis dengan hadirnya JIS. Peta menjadi alat analisis spesial. Manusia mulai memahami bahwa lokasi memiliki hubungan spesial, data geografis dapat dianalisa secara matematis, dan peta dapat membantu mengambil keputusan. Selanjutnya, perubahan tahap yang ketiga, peta sebagai sistem informasi. Seperti saat ini, peta dipahami sebagai sistem informasi terintegrasi yang mendukung. Contohnya adalah smart city, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan navigasi otomatis. Peta bukan lagi produk akhir, tetapi sistem dinamis berbasis database. Pemahaman kartografi kini bersifat multidisipliner, menghubungkan geografis, statistika, ilmu komputer, dan desain visual. Oke. Oke, akan saya lanjutkan pada poin keempat, keseimbangan antara seni atau art, ilmu atau sains, dan teknik atau teknologi. Oke, peta sekarang bukan lagi sekedar gambar mati di atas kertas, tapi sebuah sistem dinamis yang berbasis database. Pembuatannya pun melibatkan banyak ilmu, contoh mulai dari geografi, statistik, sampai desain visual. Nah, ada tiga pilar utama nih, seperti art atau seni, yaitu bisa memastikan visualnya jelas tanpa seni, seperti pemilihan warna dan tata letak. Peta yang akurat pun akan sulit dibaca. Nah, yang kedua ada sains atau ilmu, menjamin data kita akurat dan valid secara matematis, seperti skala, proyeksi peta, geodesi, dan akurasi spasial, serta statistik spasial. Nah, lanjut, yang ketiga, yaitu ada teknologi atau teknik. Inilah mesin penggeraknya lewat AI, cloud, dan JIS, serta GPS, sensing, dan ya bisa kita memetakan di dunia secara real time. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, peta telah berevolusi dari bukan hanya sekedar alat baca menjadi alat berpikir. Masa depan kartografi bukan cuma soal kecanggihan, tetapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara akurasi data dan estetika untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan hadirnya GIS, seperti ArcGIS dan platform interaktif seperti Google Maps, peta lahan berubah dari alat baca menjadi alat berpikir, dari media visual menjadi mesin analisis. Karena pada akhirnya peta bukan hanya menggambarkan dunia, tetapi membentuk cara kita memahami dan mengambil keputusan di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya. Berakhir sudah sesi diskusi kita. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga untuk maaf, mohon maaf bila ada pengambilan kata atau informasi yang salah. Cukup dari kelompok 9. Terima kasih dan selamat siang.